Marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam. Marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam. Assalamualaikum anak soleh-solehah. Tak terasa ya kita sudah memasuki akhir bulan Ramadan. Bagaimana puasanya? Sudah ada yang batal belum? Insya Allah belum ya. Kegiatan salat hari ini kita akan belajar mengenai ibadah sunnah penyempurna ibadah wajib di bulan Ramadan, yang di dalamnya pun terdapat materi mengenai pentingnya niat, keutamaan sahur dan berbuka, doa sebelum berbuka, serta makanan yang sebaiknya kita makan ketika bulan Ramadan. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita mulai. Puasa Ramadan adalah ibadah yang wajib bagi umat Islam. Jadi setiap muslim diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, kecuali umat muslim yang memang ada halangan syar'i untuk tidak berpuasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 138. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Saat Ramadan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah dan pahalanya dilipat gandakan. Sehingga saat bulan Ramadan, setiap muslim diperintahkan untuk sebaik-baiknya memanfaatkan bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan beribadah. Ibadah puasa dan salat fardu menjadi amalan wajib di bulan Ramadan yang harus dijalankan. Namun, ada amalan sunnah lainnya di bulan Ramadan yang sebaiknya dikerjakan. Sebab menjalankan amalan sunnah di bulan Ramadan sangat bermanfaat serta penyempurna ibadah wajib selama bulan Ramadan. Berikut ini ibadah-ibadah sunnah yang sebaiknya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah melaksanakan sahur. Sahur merupakan ibadah sunnah di bulan Ramadan yang banyak keberkahan di dalamnya. Makan sahur biasanya kita lakukan di sepertiga malam terakhir atau di antara jam 3 sampai berkumandang azan subuh. Sahur banyak memiliki keutamaan loh Kak, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya, makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tidak hanya itu saja ya Kak, masih ada beberapa keutamaan sahur yang sebaiknya kita ketahui. Di antaranya, sahur termasuk dalam meneladani Rasulullah. Meneladani Rasulullah SAW dengan mengikuti apa yang Rasul kerjakan sebagaimana diperintahkan dalam hadis di atas. Terdapat pula dalam surah Al-Ahzab ayat 71 yang artinya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 71. Lalu yang kedua, sahur merupakan pembeda dengan ahlul kitab. Ahlul kitab juga melaksanakan puasa loh Kak, sesuai dengan keyakinan mereka. Tetapi mereka tidak melaksanakan sahur, seperti hadis Rasulullah yang artinya, pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim dari Ammar bin As. Lalu yang ketiga, Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang makan sahur. Nah, ini merupakan keberkahan yang terbesar yang diberikan Allah, di mana waktu sahur para malaikat Allah turun ke bumi dan menjadikannya waktu yang mustajab. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya, sahur itu makanan yang berkah. Maka dari itu janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya dengan meneguk setengah air, karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang melaksanakan sahur. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Keutamaan sahur berikutnya adalah sahur memberikan kekuatan saat menjalankan ibadah puasa, dan sahur menambahkan kekuatan untuk rajin beribadah. Dengan makan sahur, keadaan fisik tentunya akan lebih kuat dalam menjalani puasa dan akan lebih rajin dalam beribadah.
Beda halnya dengan orang-orang yang tidak makan sahur. Begitu banyak keutamaan sahur. Jadi jangan lewatkan waktu sahur ketika berpuasa ya kak. Satu hal yang tidak boleh dilupakan saat akan melaksanakan sahur sebelum berpuasa yaitu niat. Sebelum melaksanakan puasa, kita harus meniatkan diri kita untuk berpuasa. Niat merupakan tahapan yang paling penting dalam menjalankan ibadah. Beberapa hadis menyebutkan, niat puasa Ramadan diucapkan di malam hari sebelum fajar tiba atau dibaca setelah salat tarawih sampai sebelum fajar. Apabila tidak niat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah loh. Maka dari itu, niat merupakan hal terpenting dalam melaksanakan suatu perbuatan. Apapun yang kita lakukan bila diniatkan karena Allah, insya Allah akan mendapatkan pahala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikut niat puasa Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, itulah beberapa keutamaan sahur. Kita lanjutkan ibadah-ibadah sunnah lainnya yang sebaiknya dilaksanakan pada bulan Ramadan adalah menyegerakan berbuka. Selain melakukan sahur, menyegerakan berbuka juga merupakan suatu sunnah Rasulullah yang mungkin belum banyak orang ketahui. Ketika waktu berbuka puasa tiba, kita disunahkan untuk segera membatalkan puasa tersebut. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa manusia dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Dan jangan lupa untuk berdoa ya kak. Berikut doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rizkimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu, ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Ketika berpuasa, kita harus memakan makanan yang baik untuk tubuh kita, baik itu ketika berbuka ataupun sahur. Berbukalah dengan kurma dan air putih. Kedua makanan ini membantu memulihkan kadar gula dan cairan di dalam tubuh dan menjadikan pilihan makanan pembuka yang sehat. Serta sahurlah dengan makanan yang mudah dicerna oleh tubuh kita. Lalu, ibadah sunnah berikutnya adalah perbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran saat bulan Ramadan adalah kesempatan yang sebaiknya tidak dilewatkan setiap muslim. Sebab Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah serta menjadi bulan saat diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, Jibril menemuinya pada setiap malam-malam bulan Ramadan dan dia bertadarus Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga bertadarus atau membaca Al-Quran menjadi amalan sunnah bulan Ramadan yang penuh kebaikan serta pahalanya berlipat ganda. Usahakan agar membaca Al-Quran sampai khatam ya kak. Lalu ibadah sunnah yang sebaiknya kita laksanakan di bulan Ramadan berikutnya adalah memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang memberikan makan untuk berbuka bagi orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad, dan An-Nasai. Ibadah sunnah berikutnya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan ibadah yang hanya kita kerjakan di bulan Ramadan dan pahalanya pun tidak kalah berlipat-lipat besarnya. Maka dari itu, hendaklah kita sebagai muslim melakukan sholat tarawih sebagai bekal memperoleh pahala dan ridho dari Allah. Ibadah sunnah berikutnya adalah melakukan itikaf. Itikaf berarti berdiam diri di masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama di malam 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Sebab saat malam tersebut merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan atau dikenal sebagai malam Lailatul Qadar.
Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dan barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar semata-mata karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang terakhir adalah ibadah sunnah membayar zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan pada bulan Ramadan. Menunaikan zakat fitrah bersifat wajib karena dapat mensucikan dosa kita. Zakat fitrah dimulai ketika matahari terbenam di tanggal 1 Syawal dan berakhir tepat sebelum iqamah salat Id dikumandangkan. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan atas orang-orang sebesar 1 sah kurma atau 1 sah gandum, wajib atas orang merdeka, hamba saya, laki-laki, perempuan, dan kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, demikianlah amalan-amalan sunnah yang dapat kita lakukan untuk penyempurna ibadah kita selama bulan Ramadan. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang berbuat dan menyebarkan kebaikan. Umat muslim harus memanfaatkan waktu bertemunya bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan berkah serta pahala di dalamnya. Namun, yang paling utama adalah menjalankan seluruh amalan bulan Ramadan dengan berharap ridho dari Allah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum.